Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para balad. Pada kali ini kita berjumpa kembali dengan Mang Wiro di channel Mang Wiro Official. Pada kesempatan ini Mang Wiro ingin berbagi cerita dengan para balad tentang pengalaman pertama pendakian ke sebuah gunung di Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sumedang, yaitu Puncak Gunung Tampomas. Kami 5 orang, Mang Wiro sendiri, Roid, Yayan, Ipung, dan Gilang, pada waktu itu berencana melakukan pendakian ke Puncak Tampomas. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 10 pagi. Kami berlima menggunakan roda 4 menuju ke kaki Gunung Tampomas. Di tengah perjalanan kami berhenti dulu di Kecamatan Buah Dua untuk sarapan waktu itu. Setelah selesai sarapan, kita lanjutkan perjalanan. Kita berhenti dulu di Pasar Conggeang, membeli segala macam kebutuhan logistik, baik itu air, gula merah, obat-obatan, dan yang lainnya. Setelah semuanya lengkap, kita lanjutkan perjalanan dari Kecamatan Conggeang menuju ke Kecamatan Cimalaka. Karena waktu itu kita rencanakan pendakian dari pintu Ciberem, dari base camp Ciberem yang berada di Kecamatan Cimalaka. Laju roda 4 waktu itu berjalan mulus tanpa ada kendala apapun. Sampailah kita di kaki Gunung Tampomas lewat Ciberem. Kita bingung mau di mana menitipkan kendaraan roda 4 karena di situ tidak ada tempat parkir. Di situ akhirnya kita mampir ke salah satu warung, bertanya-tanya sama si ece-ece yang ada di situ. Ditunjukkanlah, "Pak, titipkan saja mobilnya di petani di atas yang sedang berkebun." Akhirnya kita menuju ke saung petani tersebut dan akhirnya kita titipkan mobil di situ. Kurang lebih jam 2 siang kita lakukan pendakian. Kita berlima berjalan menelusuri perkebunan warga, menelusuri tanah-tanah kosong dengan penuh ilalang. Sampailah kita ke base camp kurang lebih setengah jam. Di base camp pendakian kita daftarkan simaksi, istilah para pendaki. Kita daftarkan kelompok kita, tim kita 5 orang tersebut. Ada beberapa kewajiban yang harus kita penuhi, diantaranya pembayaran administrasi. Tepat pukul 3 kita lakukan pendakian menuju ke gerbang selamat datang menuju Puncak Tampomas. Kita berjalan terus, masih semangat kita masih tinggi karena meskipun itu pendakian pertama, namun apa yang kita bawa, logistik semuanya sudah siap sehingga kita tidak terlalu mencemaskan kekurangan logistik. Dari gerbang selamat datang menuju ke pos 1 kurang lebih 1 jam. Di pos 1 kita istirahat sejenak, melewati ke hutan pinus. Di situ kita melintasi jalur-jalur yang masih agak landai, tapi di situ ada beberapa pohon yang tumbang sehingga kita harus menyeberang pohon yang tumbang tersebut. Setelah istirahat di pos 1, kita berjalan kembali menuju pos 2. Waktu itu dari pos 1 kurang lebih jam 4 atau jam setengah 5. Menuju pos 2 itu jalurnya udah cukup lumayan. Waktu sudah mulai gelap. Berjalan terus sampai ke pos 2 tepat azan maghrib. Rencana kita akan istirahat agak lama di situ. Tapi begitu kita istirahat di situ kita menemui babi hutan.
Waktu sudah mulai gelap, cuaca sudah mulai gelap, ada babi hutan sehingga kita rada-rada ketakutan di situ. Dan kebetulan kita disusul oleh pendaki dari kelompok lain, entah dari mana waktu itu, menyarankan agar istirahat di pos 2 jangan terlalu lama karena di situ katanya cukup rawan juga. Akhirnya kita tidak sempat beristirahat, cuma sedikit melihat babi hutan di situ. Kita lakukan lagi pendakian menuju ke pos 3. Nafas tua waktu itu berbanding sama 4 orang anak muda. Akhirnya kalau saya paksakan mungkin waktu itu sudah pingsan dengan nafas Senin Kemis. Untungnya 4 orang teman saya ini mengerti kondisi saya. Akhirnya mau tidak mau mereka ikuti strategi yang saya buat. Agar kita kuat sampai ke puncak tentu harus sebanding antara energi yang dikeluarkan dengan energi yang dikumpulkan. Akhirnya saya pakai strategi 5-5. Apa itu 5-5? 5 menit berjalan, 5 menit istirahat. Jalur ke pos 3 itu lumayan, apalagi dilalui waktu malam. Kita pakai headlamp semuanya, ada yang pakai senter juga. Berjalan dengan strategi 5-5 tersebut. Akhirnya sampailah ke pos 3. Kita istirahat beberapa saat di situ sambil ngobrol-ngobrol, berbincang, merokok. Setelah kelelahan cukup terobati, pulih kembali tenaga, kita berjalan lagi melanjutkan ke pos 4. Waktu semakin gelap, kita berjalan terus. Cuaca semakin dingin. Semakin ke atas puncak tentu di pegunungan akan semakin dingin. Tapi dengan segala upaya dan semangat yang tetap kita jaga, akhirnya sampai juga ke pos 4. Di pos 4 ini pelatarannya cukup luas. Kita di situ duduk-duduk, canda gurau sambil menikmati logistik yang kita bawa. Cukup lama juga kita istirahat di situ, kurang lebih setengah jam. Dan akhirnya kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Yang kita tuju itu pos 5. Dari pos 4 ke pos 5 medannya sudah cukup ekstrim. Jalan setapak, bebatuan, terus juga naik dengan ketinggian kurang lebih antara 45 derajat sampai dengan 70 derajat, cukup ekstrim. Bahkan sering antara muka dan lutut ketika pendakian itu hampir berdekatan. Terus berjalan. Ya dengan segala macam perjuangan, istirahat juga cukup. Akhirnya kita sampai juga ke pos 5. Pos 5 itu kalau dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 jelas tulisannya pos 1, 2, 3, 4. Di pos 5 itu tidak dengan tulisan pos 5 tapi pos Sanghyang Taraje. Di pos 5 kita istirahat sejenak, melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 6. Alhamdulillah semakin ekstrim, jalurnya semakin sulit. Bahkan mungkin kalau waktu itu siang atau terang kita tengok ke belakang yang sudah kita lalui itu ternyata jurang yang dalam. Tapi waktu itu emang pendakian malam hari sehingga kita juga fokus ke depan, tidak tengok ke belakang, nggak tahu jalur yang sudah kita lalui itu situasi kondisinya seperti apa. Akhirnya kita tidak terlalu ngeri juga. Berjalan terus menuju pos 6. Akhirnya sampai juga pos 6 itu namanya pos Sanghyang Tikoro. Dari Sanghyang Tikoro itu menuju ke pos 7 atau puncak itu tinggal 1 langkah lagi. Sehingga dengan cara apapun kita harus sampai ke puncak. Istirahat sejenak, dilanjutkanlah perjalanan. Terus meskipun dengan tenaga yang tersisa tapi kita tetap semangat. Dan alhamdulillah pada pukul
21.30, setengah 10 itu kita sampai juga di pos terakhir atau di puncak bayangan. Pendaki yang sudah senior itu dari base camp menuju ke puncak sekitar 5 jam. Pendaki yang sudah beberapa kali melakukan pendakian 6 jam. Dan kami pendaki pemula 6,5 jam. Jadi cuma selisih beberapa waktu saja dengan yang sudah senior. Tibalah kita di puncak bayangan. Di situ ada beberapa tenda yang sudah terpasang dan kami di situ ditawari untuk menginap di tenda mereka saja. Kita di situ istirahat, masak air, ngopi. Namun di luar dugaan di situ ada babi hutan. Babi hutannya tuh gede-gede banget dengan taring yang melengkung dan panjang banget. Kita di situ ngeri juga. Karena khawatirnya kita lagi istirahat di tenda, binatang buas itu masuk ke tenda. Akhirnya kita putuskan untuk pasang tenda sendiri di atas, di puncak yang benar-benar puncak. Di ketinggian 1684 mdpl kita pasang tenda di situ. Kita istirahat, bangun pagi, alhamdulillah kita bisa selfie-selfie, ngopi-ngopi, foto-foto di Tugu Tampomas 1600 mdpl tersebut. Setelah itu pukul 7.30 pagi kita siap kemas-kemas dan turun. Alhamdulillah dari mulai pendakian sampai turun kita tidak menemui hal-hal apapun yang sifatnya mengerikan. Dan akhirnya kita pulang sampai ke rumah dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke para Balads, cukup sekian cerita pendakian pertama Mang Wiro dan para rekan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pendakian selanjutnya yang kita rencanakan ke Gunung Guntur, Garut.